Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat semua ya. Ya. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan materinya seperti yang saya sampaikan kemarin mengenai sistem injeksi. Yang pertama itu sistem bahan bakar injeksi. Sebelum kita mulai kelas hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, gitu ya. Berdoa, kita mulai. Berdoa di dalam mulai. Oke, sebelum memulai kelas, saya harap posisi duduk kalian benar, biar itu tasnya ditaruh belakang aja di belakang. Tasnya ditaruh belakang aja biar duduknya enak. Ya, udah. Sebelum kelas, pastikan duduk kalian enak, nyaman. Saat saya ngomong, kalian bisa memperhatikan saya. Di saat saya menyampaikan materi, nanti kalau ada yang kebingungan bisa nanya jawab ke saya aja, nggak apa-apa. Kita di sini kelasnya maksudnya santai tapi tetap serius gitu ya. Seperti yang saya katakan kemarin, hari ini kita akan membahas sistem bahan bakar injeksi. Ya sudah tahu belum? Apa itu sistem bahan bakar injeksi? Jadi sebelum motor injeksi ini, sebelumnya kan ada motor karburator. Ini motor injeksi ini berarti kan ada perkembangan, ada pembaruan. Nah, kita masuk ke bagian materinya. Ke bagian transformasi teknologi fuel injection. Dari tahun ke tahun ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari tahun 1930 sampai sekarang. Seperti tahun perkembangan kendaraan itu dari motor sampai pesawat terbang. Nah, dari tabel ini kita dapat lihat di sini yang di bawah ini adalah kendaraan yang sudah menggunakan karburator dan yang di atas yang sudah menggunakan injeksi. Jadi pesawat itu awalnya itu yang pertama itu ada yang pakai karburator. Nah, kemudian tahun 1939 itu sudah memakai injeksi. Kemudian beralih ke perkembangan industri mobil. Dari yang injeksi itu kurang lebih tahun 1950 sampai sekarang kan. Tapi yang untuk model-model konvensional atau yang menggunakan karburator itu juga masih sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. Contohnya aja ini di motor-motor Yamaha ada namanya ini apa? Thunder, motor Thunder ya ini. Terus ini ada Jupiter, ada Mio, terus ada Vega. Di Honda pun juga. Honda ada Grand itu masih Supra yang dulu pakai karbu juga ada. Namun sekarang itu sudah banyak yang memakai teknologi full injection atau injeksi gitu ya. Selanjutnya kita akan bahas. Nah, sekarang udah pakai injeksi semua. Ini yang terakhir ini untuk di Yamaha pada tahun 2013. Namun yang sekarang ini udah full pakai injeksi ya. Dari ini keluaran motor terbaru sama juga dengan halnya Honda. Honda yang keluaran terbaru apa? Sekarang itu Beat itu ada yang baru itu kemarin 2024 itu ada launching kemarin saya ikut itu terus. Stylo itu kemarin juga itu baru masuk motor baru Stylo. Nah, tanpa berlama-lama ini langsung saja ke bagian full injection. Apa itu full injection? Fuel itu bahan bakar, injection itu menyemprotkan, yang disemprotkan injeksi. Jadi bahan bakar yang disemprotkan. Apa komponen yang menyemprotkan bahan bakar itu karena diinjeksi? Bukan kurang.
Injektor kalau full pump itu buat menaikkan tekanan bensin. Enggak mensuplai, dia tuh menaikkan dari pompa tangki bahan bakar masuk ke pompa baru naik sini. Nah itu nanti akan kita bahas untuk diagram alur sistem bahan bakar injeksi. Ini kan tugas kita menentukan jumlah bahan bakar dan menentukan dingin pengapian. Dingin pengapian apa itu? Soalnya kalau jumlah bahan bakar dan dingin pengapian itu nanti pas kita akan praktek ya. Ini kita akan materi dulu terhadap full injection. Kemudian ada fungsi dasar dari sistem injeksi. Dari sistem injection itu ada sensor-sensor sama aktuator yang diatur oleh ECU. Jadi ECU itu memerintahkan sensor dan aktuator untuk mengontrol semuanya, mengontrol di dalam bahan bakar tersebut. Yang pertama itu ada IATS. Kita skip aja. IATS itu untuk intake air temperatur sensor udara yang masuk. Itu biasanya ada di throttle body. Ada yang motor yang menggunakan IATS, ada yang enggak. Kemudian TPS, throttle position sensor, itu katup pembukaan untuk mendeteksi katup yang membuka sensor. Jadi TPS itu letaknya di throttle body seperti ini. Dia akan membuka dan menutup. Kemudian TPS itu udah tahu udara dan bahan bakar yang masuk itu berapa, dan dia akan membuka dan menutup untuk mengalirkan bahan bakar tersebut. Ada di APS, ini juga sama, ada yang motor yang udah pakai, ada yang enggak. Ini kalau APS ini untuk mendeteksi tekanan udara yang ke manifold. Nggak semua motor ada di APS. Kemudian ada CPS atau crankshaft position sensor. Itu untuk memberikan sinyal listrik kepada ECU. Kemudian ECU dapat mendeteksi sudut atau putaran mesin dengan akurat. Selanjutnya, ECU dapat mengatur durasi injeksi bahan bakar dan waktu pengapian bersama-sama sesuai dengan yang diterima oleh sinyal TPS dan air temperatur sensor. Nah, di sistem pendingin juga ada namanya coolant, air temperatur sensor. Ini di sistem pendingin kita. Terus ada lagi LAS, line angle sensor, sudut organ sensor. Itu untuk mengontrol semua sensor yang ada di motor. Jadi otaknya itu ada di ECU. Sensor-sensor itu kontrolannya lewat ECU. Ketika kita mau mengubah setelan itu, maka harus di remap nanti kalau sesuai kita inginkan dari standar dari pabrikan segini, terus pengen kita rubah, nanti untuk merubah datanya itu kita harus nge-remap. Nah, dari situ apa ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya kan? Apa bisa sensor yang rusak itu dibetulkan atau diperbaiki kembali tanpa menservis? Sensor yang rusak dari sebuah motor itu ketika sensor itu sudah rusak itu memang harus kita ganti. Memang soalnya
Di dalam sensor itu ada yang namanya chip, itu kecil banget. Itu kalau kita benerin gimana? Bahkan mau apa namanya membutuhkan waktu yang banyak dan membutuhkan tenaga yang ekstra. Mending langsung kita ganti aja. Efisiensinya lebih baik kita ganti dibanding dibenerin. Kalau mau dibenerin sebenarnya kalau menurut saya itu nggak bisa, karena chip-chipnya itu kecil banget dan itu susah. Kecuali kalau sensor itu cuma kotor, terus ada kotoran-kotoran itu cuma ya udah kita bersihin aja nggak apa-apa. Tapi kalau memang benar udah rusak, ya harus diganti. Misal kamu mengalami setelah di scanner ternyata TPS-nya rusak. Nah, udah di reset berulang kali, tapi itu masih rusak, ya udah harus diganti. Gitu. Udah terjawab kan? Oke, terima kasih pertanyaannya asal gitu ya, teman-teman semuanya. Kalau memang sensor yang udah rusak itu harus kita ganti. Ini berapa sih? Ya mahal sih. ya tergantung sensor apa sih. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Ada mas. Gimana Rel? Kenapa motor injeksi lebih irit dibanding motor yang pakai karburator? Oke, pertanyaan yang cukup menarik dari Rel. Kenapa kok motor injeksi itu lebih unggul sih dibandingkan motor karburator? Kalau injeksi kan memang transformasi teknologi ya, yang baru udah memang itu kan yang membuat apa namanya efisiensi dari motor sebelumnya yang dibanding motor mesin. Kalau kita bahas secara harusnya itu memang kalau motor injeksi itu sudah dikontrol semuanya itu lewat ECU. Jadi bensin yang disemprotkan oleh apa namanya injektor dan udara yang masuk itu udah dikontrol oleh ECU. Jadi kapasitasnya tuh oh ya segini, kamu nyemprotkan cuma segini, kamu nyemprotkan segini. Tapi nah makanya dengan itu kan kondisi bensin yang disemprotkan atau udara dan bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar itu sudah sesuai takaran standar. Jadi itu sudah terprogram dari ECU. Makanya motor-motor itu bisa lebih, ya nggak lebih irit sih, lebih maksudnya konsumsi bahan bakarnya lebih baik dibandingkan motor karburator. Karburator sebenarnya juga bisa kalau mau dibuat irit, tapi ya itu harus menyetel apa itu nojiljetnya sama manjetnya itu kita harus setel manual. Nah, pertanyaannya mengapa kok motor injeksi lebih irit dibandingkan karburator? Ya memang karena itu motor injeksi itu kan sudah di konsumsi bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakarnya itu kan apa-apanya kan sudah dikontrol oleh ECU. Tapi kalau motor karburator kita bisa nyetelin sendiri, kita bisa nyetelin manual sendiri. Jadinya karburator bisa dibuat mau irit juga bisa, kalau mau dibuat lebih irit bisa. Tapi karburator kan nanti kan nunjuknya kan ke dalam pembuatan pemesinan juga gitu. Jadi memang kalau motor injeksi itu lebih apa ya namanya, lebih baik lah, lebih efisiensinya lebih oke dibandingkan motor yang masih menggunakan karburator. Tersiap belum? Oke, terima kasih. Oke, setelah ini saya akan bagikan evaluasi kalian setelah kemarin sudah melakukan praktek dan sudah apa namanya teori juga. Namun sedikit hari ini kita evaluasi untuk materi hari ini dan praktik kemarin ya. Nanti tolong kalian kerjakan soal pilihan ganda, kerjakan dengan sebaik mungkin. Oke, saya bagikan soalnya.
Oke, setelah kita belajar tentang materi sistem bahan bakar injeksi materi kali ini, saya pengen ada yang dapat nyimpulin nggak apa yang saya sampaikan terhadap materi ini tadi. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Oh, San, silakan San. Apa menurut kamu kesimpulan hari ini? Kesimpulan saya, sistem injeksi bekerja dengan mengatur jumlah dan waktu penyemprotan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Itu berdasarkan data dari sensor kemudian dikendalikan oleh ECU. Dengan sistem ini mesin dapat ini campuran udara dan bahan bakar yang lebih presisi, sehingga menghasilkan pembakaran yang lebih efisien. Konsumsi bahan bakar yang lebih hemat karena performa meningkat dan emisi gas buang lebih rendah. Oke, betul sekali ya teman-teman, tepuk tangan dulu San. Oke, jadi benar sekali yang dikatakan sama San. Kesimpulan dari sistem injeksi sistem bahan bakar injeksi itu, memang sistem itu kan sensor data yang dari sensor itu kemudian nanti akan dikendalikan oleh ECU yang nantinya itu mengakibatkan udara dan bahan bakar yang masuk ke bahan bakar ke ruang bakar itu lebih presisi, lebih standar lagi. Nah, jadi dia tuh tahu, mesin tahu yang dibutuhkan itu berapa, ECU tuh tahu yang dibutuhkan oleh ini itu berapa, maka dari itu nanti berakibat konsumsi bahan bakar itu lebih rendah, terus emisi gas buang juga itu bakalan lebih rendah, begitu ya teman-teman. Oke, paham semuanya? Alhamdulillah. Mungkin untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya harap materi ini dapat bermanfaat bagi kalian dan diharapkan nanti kalian dapat gunakan kembali. Itu ya. Alhamdulillah. Sebelum menutup perjumpaan kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, kita mulai. Berdoa tidak. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum.